Episode 54. Raihan melajukan mobilnya dengan cepat menembus jalanan malam yang sudah mulai sepi. Raihan kesal karena orang tuanya selalu mengambil keputusan tentang hidupnya tanpa sepengetahuan dirinya. Sesampainya di rumah, Raihan masuk ke dalam rumah dengan muka kesalnya. "Anissa masih tidur?" tanya Raihan pada Biruni. "Masih tuan. Tadi Bibi udah coba bangunin buat makan malam tapi Nona gak bangun-bangun tuan," jawabnya. "Ya sudah biar saya yang bangunin," ujar Raihan. "Kalau begitu saya panasin lagi makanannya ya tuan," ucap Biruni dijawab anggukan kepala oleh Raihan. Raihan naik ke lantai atas menuju kamarnya. Dan benar saja Anissa masih terlelap lengkap dengan baju dan tas yang dia pakai saat berangkat bekerja. Dasar gadis ini. Masih pakai baju kerja udah tidur saja. "Anissa ayo bangun udah malam. Kamu belum mandi." Raihan mencoba membangunkan Anissa hanya merubah posisi dengan mata yang masih terpejam. "Ayo bangun. Obatmu belum diminum," ujar Raihan lagi. Namun lagi-lagi tidak ada tanda-tanda Anissa bangun. Raihan yang mempunyai ide untuk mengerjai Anissa langsung tersenyum senang. Dia mengambil air dengan gayung dan memercikkan air itu ke arah wajah Anissa. "Hujan, hujan, bocor, bocor," teriak Raihan. Bocor, bocor. Mana yang bocor? Mana yang bocor?" teriak Anissa dengan kagetnya. "Hahaha, kenakan," ucap Raihan sembari tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi kaget Anissa. "Mana bocornya?" tanya Anissa dengan nada polosnya yang mengamati sekeliling atap. "Ih, siapa-apaan sih? Gangguin orang tidur aja. Aku pikir beneran bocor," gerutu Anissa dengan kesalnya. "Enak kan tidur sambil mandi," ujar Raihan sembari memercikkan air pada muka Anissa lagi. "Ih, bikin kesel deh. Bangunin itu yang manis dong. Ini bangunin orang udah kayak bangunin warga sekampung," gerutu Anissa. "Salah sendiri dibangunin gak bangun-bangun, malah makin pules," ujar Raihan santai. "Tapi gak gini juga caranya. Kan jadi basah semua bajuku. Spray sama selimut juga jadi basah kan ini," gerutunya lagi. "Sana mandi kamu bau banget. Kamu juga belum makan malam kan?" titah Raihan. "Ye, aku emang belum mandi. Tapi badanku gak bau ya. Jangan ngada-ngada kamu," ujar Anissa yang langsung bangkit dan masuk ke kamar mandi. Raihan tersenyum sembari menggelengkan kepalanya melihat tingkah Anissa yang menurutnya sangat menggemaskan. Sambil menunggu Anissa selesai mandi, Raihan duduk di atas sofa dan membuka laptopnya untuk sekedar mengecek email yang masuk. "Mas Ray, masih di situ gak?" teriak Anissa dari dalam kamar mandi. Raihan mendengar namun tidak menjawabnya. "Mas Ray, denger gak sih? Nisa mau minta tolong kalau Mas Ray masih di situ tolong ambilin bajuku. Aku lupa gak bawa baju ke dalam," teriaknya lagi. Tanpa menjawab, Raihan bangkit dan mengambil baju Anissa di dalam lemarinya. Masih dengan ide jahilnya, Raihan mengambilkan satu potong baju lingerie berwarna merah lalu mengetuk pintu kamar mandi. "Ini bajunya," ujar Raihan. Anissa mengeluarkan satu tangannya dan mengambil baju yang Raihan pegang tanpa melihatnya dengan teliti. "Mas Ri, baju apa yang Mas kasih ke Nisa?" teriakan Anissa membuat Raihan menahan tawanya. "Nisa gak mau pakai. Ambilin baju Nisa yang biasa," ujar Anissa sembari melempar bajunya ke arah Raihan. "Kamu akan lebih cantik pakai baju ini," ujar Raihan dengan tawa jahilnya. "Gak mau. Awas kalau ngambil baju yang kurang bahan kayak gitu lagi," teriak Anissa. Raihan kemudian mengambil satu setel baju tidur berwarna merah muda dan memberikannya pada Anissa. "Aku boleh ikut masuk gak?" tanya Raihan saat Anissa membuka pintunya sedikit untuk mengambil baju. "Gak boleh. Enak saja," ujar Anissa langsung menutup kembali pintunya. Raihan tersenyum geli melihat kelakuan Anissa. Raihan kembali duduk di sofa untuk melanjutkan pengecekannya pada email yang masuk. Tak lama kemudian Anissa keluar dengan pakaian yang sudah melekat di tubuhnya. Lalu dia duduk di meja rias dan menyisir rambutnya. Mas Ray udah makan?" tanya Anissa ragu. "Belum. Apa mau makan sekarang?" ujar Raihan berbohong. "Boleh," ujar Anissa. "Ya sudah ayo turun. Mungkin Biruni udah manasin makanannya," ajak Raihan.
Mereka berdua turun bersama-sama menuju ruang makan. Sebenarnya Raihan sudah kenyang karena sudah makan di rumah orang tuanya. Namun dia tidak ingin Anissa makan malam sendirian, jadi dia ikut makan lagi dengan alasan belum makan. Setelah selesai makan malam, mereka berdua masuk ke kamar lagi. Minum dulu obatmu. Dan jangan berbaring. Tunggu 1 jam lagi baru boleh tiduran. Titah Raihan yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Anissa. Setelah meminum obatnya, Anissa duduk di atas ranjang sembari memainkan ponselnya. Mas Ray, panggil Anissa. Jawabnya. Mas, panggil Anissa lagi. Ada apa? Tanya Raihan. Boleh tanya, ujar Anissa. Silahkan. Jawabnya. Kenapa Mas Ray nikahin Nisa? Kalau cuma mau bantuin Nisa kan gak harus dinikahin. Tanya Anissa. Kamu mau tahu alasannya? Raihan yang masih fokus ke laptopnya beralih menatap Anissa dan balik bertanya. Apa alasannya? Tanya Anissa. Raihan bangkit dari duduknya dan menghampiri Anissa di ranjang. Raihan mendekatkan wajahnya pada wajah Anissa dan mata mereka pun saling beradu. Karena aku menginginkanmu, ujar Raihan pelan. Maksudmu? Tanya Anissa polos. Sudah malam. Sudah ada 1 jam dari makan malam tadi. Segeralah beristirahat, ujar Raihan kemudian. Kamu belum jawab pertanyaanku, ujar Anissa. Tidurlah atau mau aku yang menidurkanmu, ucap Raihan. Enggak, iya Nisa tidur, jawabnya sembari menarik selimutnya sampai ke atas kepala. Raihan kembali ke sofa dan merebahkan tubuhnya di sofa tersebut lalu dia pun tertidur. Malam ini mereka kembali terlelap di kamar yang sama namun berada di tempat yang terpisah. Raihan masih tidak berani tidur di samping Anissa karena tidak ingin membuat Anissa kembali mengingat traumanya. Dia benar-benar menjaga Anissa dengan sangat baik. Tidak ada niat sedikit pun untuk memaksakan keinginannya yang dia tahan sejak berada satu kamar dengan gadis itu. Setiap malam dia selalu menuntaskan hasratnya di kamar mandi karena tidak ingin memaksakan Anissa untuk memberikan haknya sebagai istri untuknya. Pagi menjelang, Anissa bangun lebih awal sebelum Raihan terbangun. Anissa berinisiatif menyiapkan baju kerja dan air hangat untuk Raihan. Kemudian dia pun turun ke dapur membantu Biruni. Tak lama setelah Anissa turun, Raihan bangun dari tidurnya. Saat bangkit dari sofa, Raihan tersenyum senang saat melihat baju kerjanya yang sudah tertata rapi di atas kasur. Dia masuk ke kamar mandi dan rasa senangnya bertambah ketika melihat air hangat sudah berada di bathtub. Dia pengertian juga, gumamnya sembari terus tersenyum. Selesai mandi dan bersiap, Raihan turun menuju ruang makan yang memang satu ruangan dengan dapur. Dia melihat Anissa masih berkutat dengan alat dapur bersama Biruni. Raihan memperhatikan penampilan Anissa yang mengikat rambutnya asal menampakkan leher jenjangnya. Rambutnya yang terlihat acak-acakan malah membuat Raihan semakin terpesona dengan Anissa. Maaf tuan, Bibi tadi kesiangan jadi baru siap sarapannya, ujar Biruni. Mas udah siap, bentar sop ayamnya bentar lagi selesai kok. Tunggu sebentar ya, ujar Anissa yang masih sibuk mengaduk sup di pancinya. Jangan marahin Bibi. Ini Nisa yang pengen masak sup buat Mas Ray, ujar Anissa yang takut jika Raihan akan memarahi Biruni karena mengizinkan Anissa masak. Maafkan saya tuan, tadi Nona udah Bibi larang tapi tetap maksa buat masak sendiri, ujar Biruni. Gak apa Bi, biarkan saja dia, jawabnya. Nah supnya udah beres, silahkan dicoba tuan Raihan, ujar Anissa. Kamu yakin ini enak? Tanya Raihan. Coba aja dulu, baru komentar. Belum juga dicoba udah komentar dulu, ujar Anissa. Anissa pun mengambilkan nasi dan lauknya serta sup yang Anissa masak ke dalam piring Raihan. Raihan langsung memakannya dengan ekspresi datar. Gimana? Tanya Anissa. Biasa saja, jawabnya. Dengan lahap Raihan menghabiskan makanannya sampai tak tersisa. Bilangnya biasa aja tapi makannya lahap gitu, sindir Anissa saat melihat makanan di piring Raihan yang sudah habis padahal makanan Anissa masih tinggal separuhnya. Hari ini aku pergi lebih awal. Aku mau ke proyek, mungkin ke kantor siang atau sore hari. Jadi kamu berhati-hatilah. Jika ada yang membulimu jangan segan-segan untuk melawannya. Kamu punya hak di kantor itu.
Paham, ujar Raihan. Iya paham. Jadi Nisa boleh melakukan apapun di kantormu? Tanya Anissa. Ya, asal tidak merugikan perusahaan kamu bebas melakukan apapun. Kantor itu kantormu juga. Pakailah pakaian yang sudah aku belikan. Aku lihat kamu masih memakai pakaian lamamu saat ke kantor. Ujar Raihan lagi. Baiklah. Nanti aku pakai pakaian yang bagus dan sedikit merias wajahku. Ujar Anissa. Bagus. Lakukan sebaik mungkin. Mulailah membiasakan diri menjadi istriku. Ujar Raihan. Dibalas anggukan oleh Anissa. Ya sudah aku pergi dulu. Makan lagi yang banyak biar cepat besar. Ujarnya lagi. Ish kamu pikir aku masih kecil apa? Gerutu Anissa namun bukannya menjawab. Raihan malah mengacak-acak kepala Anissa membuat rambutnya semakin berantakan. Ish nyebelin banget jadi orang. Untung udah jadi suami. Gumam Anissa. Anissa mengantar Raihan sampai ke teras rumah. Dia melambaikan tangannya saat Raihan mulai keluar dari gerbang rumahnya.